Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dengan NIM 8589876112. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UPDJJ Jember Pokja Lumajang Universitas Terbuka. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus proses lahirnya Pancasila, mulai dari pembentukan UPKI, rumusan Piagam Jakarta, dan pengesahan Pancasila pada sidang UPKI. Berikut penjelasan dari saya. BPU PKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945 oleh Jepang. Tujuan dibentuknya BPU PKI yaitu yang pertama, untuk menyelidiki dan menelaah hal-hal penting yang berkaitan dengan pembukaan negara Indonesia. Yang kedua, mengkaji dan merumuskan dasar negara, konstitusi, dan struktur pemerintahan. BPU PKI ini diketuai oleh Rajiman Widyotiningrat yang bertugas untuk memilah dan memilih pendapat-pendapat yang diajukan selama sidang BPU PKI. Sidang pertama BPU PKI. Sidang pertama BPU PKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chol Sang In yang sekarang bernama Gedung Pancasila. Tujuan sidang ini membahas dasar negara Indonesia. Tokoh utama dalam sidang ini yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Soepomo. Gagasan dasar negara yang pertama oleh Muhammad Yamin. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gagasan dasar negara oleh Soepomo. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah dan keadilan rakyat. Yang ketiga, gagasan dasar negara oleh Soekarno. Di hari terakhir sidang, Soekarno menyampaikan pidato yang terkenal dengan judul Lahirnya Pancasila dan mengusulkan 5 dasar negara yang ia sebut Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Setelah itu, dibentuknya Panitia 9. Pada sidang pertama BPU PKI, muncul perbedaan yang tajam antara golongan Islam dan nasionalis tentang dasar negara. Panitia 9 dibentuk sebagai jalan tengah untuk merumuskan dasar negara yang bisa diterima oleh semua pihak demi persatuan bangsa. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945 yang beranggotakan 9 orang. Selanjutnya, siapa sajakah tokoh Panitia 9 itu? Tokoh-tokoh Panitia 9 itu yang terdiri dari 1. Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Muhammad Yamin, yang keempat Ahmad Soebarjo, yang kelima A.A. Maramis, yang keenam Abdul Qahar Muzakir, yang ketujuh Kiai Haji Wahid Hasyim, yang kedelapan Haji Agus Salim, yang kesembilan Abi Kusno Jogro Sujoso. Selanjutnya, terbentuknya Piagam Jakarta. Melalui proses musyawarah, Panitia 9 berhasil mencapai kesepakatan dan merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar. Dokumen tersebut dinamakan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta memuat asas dasar negara dengan rumusan pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta menjadi dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang kedua BPU PKI. Sidang BPU PKI kedua yang diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 adalah kelanjutan dari sidang BPU PKI pertama. Sidang ini membahas dan menyetujui rancangan Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar negara. Rancangan Undang-Undang Dasar ini yang di dalamnya memuat Piagam Jakarta merupakan hasil kerja dari BPU PKI. BPU PKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945
karena dianggap telah menyelesaikan tugas utamanya, yaitu merumuskan rancangan dasar negara dan undang-undang dasar. Setelah sidang kedua BPUU PKI, terbentuknya BPKI pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 7 Agustus 1945. Pemerintah Jepang membentuk BPKI sebagai pengganti BPUU PKI. Tugas utama BPKI adalah melanjutkan tugas BPUU PKI, yaitu mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan dan pembentukan negara Indonesia. BPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Sebelum pengesahan, rasa kontroversial dalam sila pertama, Piagam Jakarta diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan. Berikut ini rumusan final sahnya sebagai dasar negara. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, rumusan Pancasila yang sah dan menjadi dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh BPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dari rangkaian peristiwa bersejarah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sidang pertama BPUU PKI yang penuh dengan perbedaan gagasan, terbentuknya Panitia 9 sebagai jembatan kompromi, hingga akhirnya Pancasila disahkan oleh BPKI. Kita dapat melihat sebuah cerminan utuh nilai-nilai yang ada di seluruh Pancasila. Dari sejarah perumusan Pancasila yang saya sampaikan sebelumnya, kita belajar bahwa musyawarah, kompromi, dan toleransi adalah kunci untuk menjaga persatuan bangsa yang majemuk. Nilai-nilai ini sangat relevan bagi generasi muda saat ini, terutama di era digital, di mana kita semua dituntut untuk bijak menyikapi perbedaan pendapat dan informasi hoaks, serta mengutamakan kebersamaan dan rela berkorban untuk kemajuan bangsa. Dengan demikian, generasi muda dapat terus mengamalkan Pancasila sebagai panduan moral untuk membangun Indonesia yang lebih harmonis dan adil. Baik, demikianlah penjelasan saya mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Dari proses panjang perumusan hingga disahkannya sebagai dasar negara, kita dapat memahami bahwa Pancasila bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga merupakan hasil perjuangan dan pemikiran para pendiri bangsa yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ini. Semoga melalui video ini kita semua dapat lebih menghargai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak, itulah video dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata yang sesuai, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.